Saya nggak tahu jadi apa enggak, tapi saya sudah di jalan. Baik, kita buka pertemuan ini dengan bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Bapak semua. Silahkan Bu Vita. Silahkan. Bapak, sebelumnya mohon maaf, mau tanya. Ini nanti dari kelompok saya presentasi, terus Iya. nanti 3 sesi pertanyaan, terus langsung jawab apa nunggu setelah presentasi kelompok yang kedua? Oh, jadi kelompoknya Bu Vita dulu. Setelah Baru, kelompoknya Bu Vita dibuka sesi tanya jawab, habis itu selesai. Baru kelompok yang satunya. oh oke oke oke. Ya, Jadi nggak saling nunggu. Kalau udah ya, selesai kelompoknya Bu Vita udah, iya. oke. Terima kasih Bapak. Ya, Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen Misbah serta Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pada malam hari ini, Selasa tanggal 16 Januari 2024, kita kembali bertemu dalam kuliah yang masuk pada materi mata kuliah landasan teknologi pendidikan. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Pak Rizal, saya Ibu Vita, dan Pak Syahbirin akan mempresentasikan materi ke-10 yang berjudul Landasan Teori Teknologi Komunikasi dan Teknologi Informasi. Harapan saya mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mengikutinya dengan tetap selalu bersemangat. Walaupun mungkin kita sudah pada kondisi kelelahan ya karena malam. Terima kasih juga Pak Misbah yang sudah menyempatkan waktunya, juga Bapak Ibu sekalian. Oke, saya mulai untuk share screen ya. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya? Sudah Bu. Sudah ya Pak ya? Iya. Untuk presentasi yang pertama, saya persilakan Bapak Syahbirin untuk membacakan presentasinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vita dan teman-teman. Terima kasih juga kepada Bapak dosen yang memberikan kesempatan kepada kelompok kami pada malam hari ini untuk menyampaikan presentasi materi kami dengan tema landasan teori teknologi komunikasi, teknologi informa. Yang pertama, Mungkin bawahnya teknologi informasi kali ya itu? informasi. Iya. Oke, makasih Pak. Pembahasan latar belakang perkembangan teknologi yang pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek sosial. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Adaptasi manusia dengan teknologi yang baru telah berkembang wajib untuk dilakukan melalui pendidikan. Hal ini dilakukan agar generasi penerus tidak tertinggal dalam hal teknologi. Tentunya dengan berbagai konsekuensinya, dan tentunya kita harus menyiapkan dengan matang untuk semuanya. Dengan begitu, teknologi dan pendidikan mampu berkembang bersama seiring dengan adanya generasi baru sebagai penerus generasi lama. Rumusan masalah, yang pertama, pengertian teknologi. Kedua, pengertian teknologi, komunikasi, dan informasi. 3, bagaimana landasan teknologi, komunikasi, dan informasi. Tujuan penulisan makalah,
Tujuan dari makalah ini untuk mengetahui teori landasan teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Pembahasan pengertian teknologi. Teknologi merujuk pada penerapan pengetahuan keterampilan untuk menciptakan produk, layanan, atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Hal ini melibatkan penggunaan alat, mesin, teknik, dan sistem untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, atau mencapai tujuan. Teknologi informasi dan komunikasi. 1. Pengumpulan informasi. 2. Penyimpanan informasi. 3. Pengelolaan informasi. 4. Penyerapan informasi. 5. Umpan balik. Setiap perubahan pada kelima komponen ini pada manusia selalu mempengaruhi struktur dan cara masyarakat berfungsi. Artinya penting dan paling fundamental dari revolusi komunikasi itu ialah kemampuan manusia menghemat waktu dan menaklukkan ruang. Penggunaan ruang dan waktu bagi manusia menjadi berubah, kegiatan akan tersebar ke semua waktu sehingga ada penghematan energi dalam transformasi karena komunikasi tidak lagi tergantung pada jarak. Kemudian, dalam hal ini keperluan untuk berkumpul di tempat-tempat perumusan kampus, kantor, dan ruang semakin berkurang. Hal tersebut dapat diamati dengan munculnya sistem belajar jarak jauh atau SBJJ di masa proses belajar mengajar dilakukan dengan bantuan teknologi komunikasi, media, atau internet. Media dan internet. Kemudian, pembahasan landasan filosofis, landasan yuridis, landasan teoristis. Ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen telah diputuskan bahwa setiap guru harus dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Teori komunikasi, teori sistem, teori media, dan teori informasi. Landasan filosofis, berdasarkan tinjauan dan filsafat ilmu, setiap pengetahuan mempunyai 3 komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yang didukungnya. Ketiga komponen tersebut ialah ontologi, merupakan azas yang merupakan ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan, serta penafsiran tentang hakikat realitas dari objek tersebut. Epistemologi merupakan azas mengenai cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi sebuah pengetahuan. Adapun aksiologi merupakan azas dalam penggunaan pengetahuan yang diperoleh dan disusun dalam tubuh pengetahuan tersebut. Pada hakikatnya manusia selalu mencari perubahan dalam setiap sendi kehidupan. Dalam paham progresivisme, mengakui dan berusaha mengembangkan azas progresivisme dalam realitas kehidupan, agar manusia bisa bertahan menghadapi semua tantangan kehidupan termasuk dalam teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang dikatakan oleh Bregman, bahwa teknologi merupakan penerapan ilmu, dengan demikian bahwa dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan diharapkan dapat membuka cakrawala keilmuan yang dilandasi oleh semangat mencari, berinovasi dengan segala fasilitas yang diberikan. Adapun landasan yuridis, kami rasa sudah kami bacakan, sampaikan tadi. Terkait dengan landasan teoristis, dalam menghadapi tantangan kegiatan modern
ini, kreativitas dan kemandirian sangat diperlukan untuk mampu beradaptasi dengan berbagai tuntutan. Kreativitas sangat diperlukan dalam hal ini dengan beberapa alasan, antara lain, satu, kreativitas memberikan peluang bagi individu untuk mengaktualisasikan dirinya. Dua, kreativitas memungkinkan orang dapat menemukan berbagai alternatif dalam pemecahan masalah. Tiga, kreativitas dapat memberikan kepuasan hidup, dan kreativitas memungkinkan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Kami kembalikan ke lagi Bu Vita. وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدى فجرب حسامك من غمد. Jenis-jenis teknologi informasi dan komunikasi. Ada yang berbasis elektronik, ada juga yang berbasis internet. Berbasis elektronik, radio, televisi, dan komputer yang biasa kita sering gunakan ya. Mungkin untuk dahulu kita paling sering berinteraksi dengan radio dan bisa jadi saling menyapa lewat radio. Kalau mungkin zaman dahulu, kalau zaman saya waktu SMP atau SMA, ada istilah saling sapa lewat radio gitu ya. Dan itu sangat diminati oleh remaja saat itu. Kemudian ada juga jenis teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis internet yang saat ini banyak kita gunakan, diantaranya e-learning, e-library, EducasiNet, dan Jardiknas merupakan wide area network yang juga marak digunakan untuk saat ini. Untuk slide berikutnya, Bu Vita. Masih di mute, Bu Vita. Ya. Potensi teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, di sini kami membaginya dalam 6 kategori. Yang pertama yaitu akses dan distribusi teknologi informasi komputer. Kemudian yang kedua, pembelajaran jarak jauh teknologi informasi komputer. Yang ketiga, pengayaan pembelajaran. Yang keempat, kolaborasi dan komunikasi. Sedangkan yang kelima, analisis dan evaluasi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pengelolaan institusi pendidikan. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ada 4 tahap. Yang pertama, untuk tahap pengembangan teknologi dasar. Kemudian yang kedua, tahap konvergensi teknologi. Yang ketiga, tahap digitalisasi. Dan tahap yang keempat adalah keterhubungan. Kesimpulannya, teknologi merupakan hasil olah pikir manusia untuk mengembangkan tata cara atau sistem tertentu dan menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Teknologi komunikasi mempunyai pengertian segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Teknologi informasi mempunyai pengertian luas yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Dari awal sampai akhir, apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Selanjutnya, untuk seksi berikutnya adalah sesi diskusi.
Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pertanyaan maksimal 3 saja ya. Karena waktunya yang sudah sangat terbatas. Silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf ini saya agak kurang sehat. Jadi mohon dimaklumi kalau tidak konsentrasi. Iya Pak Sugeng, monggo Pak Sugeng. Baik, terima kasih Bu Vita, Ya. dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan presentasinya dengan baik. Dan mohon izin Pak dosen, dalam sebuah manajemen ya, yang sebatas saya ketahui bahwa di situ paling tidak ada yang disebut dengan PDCA, gitu ya, plan, do, check, dan action gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya, karena di dalam makalah saya lihat sebenarnya sudah ada 4 gitu ya fungsi dari manajemen organisasi, tapi untuk yang terakhir dalam masalah action dan evaluasi itu belum disebutkan. Jadi mungkin yang terkait dengan teknologi informasi dan pembelajaran ini, pertanyaan saya adalah seberapa penting gitu ya dari sebuah manajemen ini supaya pembelajaran kita kepada anak-anak kita ini dapat berjalan dengan baik, sehingga materi yang kita sampaikan dapat ditangkap dengan baik ya gitu ya, dan sehingga mereka dapat mengerti dan menjalankan dari pembelajaran yang kita sampaikan. Mungkin itu saja Bu Vita. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin sambil menunggu pertanyaan yang kedua dari kelompok kami akan berusaha untuk menjawab. Silakan Pak Sabirin, Pak Rizal. Bismillah, saya coba menjawab ya Pak Sugeng ya. Ini mohon maaf saya karena kurang bagus sinyal, saya off cam. Jadi iya, kayak kita ingin memastikan seberapa penting manajemen supaya pembelajaran kepada anak-anak gitu kan dapat terserap dengan baik gitu ya Pak ya. Iya, Pak Sabirin. Iya. Menurut kami itu sangat penting Pak, mengingat semua yang terorganisir, terstruktur, terpola dengan baik, tentunya akan membuahkan hasil yang baik juga. Kita ketahui bersama bahwa seberapa bagus perencanaan, seberapa hebat kurikulum yang kita buat, seberapa dahsyat pengetahuan para tutor, guru, dan sejenisnya, kalau semuanya disampaikan tanpa manajemen yang baik, tidak struktur dengan sempurna, tidak sesuai dengan perencanaan yang tepat, maka dia menjadi bias. Sayang kalau kita memiliki kurikulum yang baik, gitu kan, yang sempurna, kemudian
orang-orang yang luar biasa di dalamnya, tapi kalau dia tidak termanage dengan baik. Jadi begitu amat penting sebuah perencanaan manajemen yang baik dalam proses belajar pembelajaran. Karena kita berharap seluruh proses belajar mengajar itu dia menjadi lebih efektif, baik dari prosesnya, pengelolaannya dan sebagainya, maka dia harus didukung dengan manajemen yang baik dalam prosesnya. Kami rasa begitu, Pak. Mudah-mudahan tidak terpuaskan. Mungkin bisa dibantu sama Bu Vita dan Pak Rizal. Ya, saya coba tambahin jawaban dari Pak Sabirin ya, Pak Sugeng ya. Iya, silakan Bu Vita. Mungkin jika dikasih contoh Bu Vita supaya lebih jelas gitu Oh, terkait dengan TIK ini. iya. Agar kegiatan dan evaluasi pembelajaran teknologi informatika ini bisa berjalan secara maksimal, kita bisa menentukan langkah-langkah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mungkin menentukan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur yang terdekat, yang terkait dengan materi teknologi informasi yang akan kita ajarkan. Tujuan itu bisa mencakup dari beberapa aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari siswa yang ingin dicapainya. Kemudian yang kedua mungkin terkait dengan desain. Desain aktivitas pembelajaran yang interaktif. Rancangan aktivitas pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi informasi seperti penggunaan perangkat lunak atau aplikasi yang relevan, sehingga bisa menarik perhatian siswa dan bisa menumbuhkan semangat siswa untuk belajar. Kemudian yang ketiga adalah monitoring proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru harus terus memonitor aktivitas siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan software, bantu, atau aplikasi yang memungkinkan guru untuk mengevaluasi kemajuan siswa secara real time. Kalau ini mungkin contohnya kalau misalnya absensi, ya Pak ya, kita bisa menggunakan Google Form. Kalau untuk pembelajaran, mungkin kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh siswa dan udah familiar bagi mereka. Kemudian kalau kita sebagai guru untuk mengevaluasinya mungkin bisa menggunakan aplikasi kayak misalnya kita menggunakan Google Form, di situ kan sudah ada kegiatan dari jenis-jenis soal yang kita gunakan, kemudian rate nilai siswa, kemudian hasil dari evaluasi pembelajaran tersebut kita bisa langsung mengetahuinya. Atau yang sekarang sedang tren kita bisa menggunakan program kuisis ya Pak ya. Kemudian yang keempat ini mungkin kaitannya dengan metode evaluasi yang variatif. Jadi evaluasi yang variatif digunakan berbagai metode evaluasi yang untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa. Bisa berupa tes tertulis, atau proyek praktik, presentasi, atau diskusi kelompok. Kalau misalnya kemarin sudah banyak diterangkan dari kelompok Bapak Ibu yang lain ya, penggunaan metode pembelajaran dengan gamma learning dan sebagainya itu mungkin bisa diaplikasikan di sini. Kemudian untuk memberikan feedback terbuka dan konstruktif. Setelah melakukan evaluasi, diberikan feedback kepada siswa mengenai hasil evaluasi mereka. Biasanya dari hasil evaluasi itu kita kirimkan melalui email, baik itu langsung kepada wali murid atau kepada siswa yang bersangkutan, sehingga mereka bisa mengetahui hasil dari belajar yang sudah mereka laksanakan. Kemudian memberikan kesempatan untuk pembaharuan dan peningkatan, yaitu siswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja dari hasil evaluasi, yaitu ada
program remedial, ada program pengayaan, sehingga nanti kita bisa memilah-milah mana siswa yang sudah mampu dan mana siswa yang perlu diberi tambahan pembelajaran sehingga mereka bisa mencapai nilai sesuai dengan KKTP yang sudah kita programkan atau sudah kita targetkan. Itu saja mungkin Pak Sugeng dari saya. Apabila masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf, atau mungkin Bapak dan Ibu yang lain bisa memberikan bantuan untuk memberikan jawaban. Nanti kalau misalnya jawabannya masih belum memuaskan, ya biar nanti Pak Misbah yang memberikan jawaban yang lebih valid dan lebih sesuai untuk pertanyaan dari Pak Sugeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bu Vita, apa masih ada kesempatan untuk bertanya? Ada, Miss. Silahkan, Miss. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi, saya mau bertanya, Bu Vita. Beberapa waktu lalu saya sempat nonton ulang itu tayangan Mr. Bean tahun 90-an. Saya menyoroti ada satu adegan di situ Mr. Bean di tahun itu pakai sikat gigi elektrik yang bisa muter-muter sendiri. Kemudian ada di tayangan lain itu sebetulnya drama Korea gitu. Itu drama Korea di tahun 2010 ada adegan di mana si pemain itu pakai mesin untuk menyapu dan ngepel sendiri di tahun 2010. Nah, di Indonesia sendiri, sikat gigi elektrik yang bisa muter-muter sendiri, kemudian alat untuk nyapu dan ngepel otomatis itu baru happening baru-baru ini, baru booming tuh ya baru-baru ini, terlebih lagi pas pandemi gitu. Yang ingin saya tanyakan, seberapa jauh sih ketertinggalan kita mengenai teknologi dengan negara lain, khususnya di bidang pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kan sudah mau memasuki era digital 5.0. Kira-kira anggapan 5.0 di Indonesia itu sama atau beda dengan di luar negeri? Dan kalaupun berbeda, kira-kira apa yang menjadi perbedaan antara 5.0 di kita di Indonesia dengan 5.0 di luar negeri? Kira-kira begitu, Bu Vita. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Miss untuk pertanyaannya. Pak Sabirin mau langsung menjawab, Pak Sabirin? Halo. Yang pertama terkait dengan ketertinggalan ya. Iya, betul, Pak. Iya, seberapa jauh ketertinggalan kita dengan negara luar, terutama terkait dengan pendidikan ya, Bu ya. Iya, betul, Benar Pak. demikian ya. Kalau mengukur seberapa jauh ketertinggalan kita, kalau melihat skala umum, tapi saya pengen cerita dulu bahwa Indonesia ini terkenal dengan orang-orang pintar dan orang-orang cerdasnya. Tidak sedikit loh lomba-lomba tingkat internasional terkait dengan robotik, matematika, sains. Kayak sekolah anak saya itu kan misalnya dia pernah meraih juara 1 lomba sains di luar negeri misalnya kan. Atau kita juga pernah mendengar anak-anak Indonesia yang meraih penghargaan tingkat internasional untuk robotik yang di Turki misalnya. Atau kita juga sering kali mendapati berita-berita, cuma memang sering tenggelam dengan viral-viral yang nggak jelas di Indonesia ya. Penemu misalnya
dulu yang untuk penyakit kanker ya, yang orang Tangerang kalau nggak salah, yang akhirnya penemuannya tidak diakui di Indonesia tapi dibeli di luar negeri gitu kan ya, atau penemu jaringan yang 4G, 5G itu kan, atau yang lain-lainnya. Saya ingin sampaikan itu dulu bahwa tidak sedikit kok anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia yang namanya harum di kancah internasional. Cuma lagi-lagi orang-orang yang saya pernah dulu mendengar dari guru saya itu dulu lulusan Jepang. Dia bilang itu waktu saya sekolah SMA, dia bilang pengakuan untuk orang-orang yang cerdas di Indonesia itu masih belum kayak belum kayak luar negeri gitu kan. Jadi mereka lebih nyaman di luar negeri ketika mereka punya pengetahuan yang bagus. Biasanya mereka lebih nyaman direkrut orang luar negeri karena penghargaan terhadap pengetahuan lebih baik ketika di luar negeri. Kemudian kita kembali ke Indonesia, seberapa jauh ketertinggalan kita dalam bidang pendidikan, lebih tepatnya tadi yang ditanyakan. Kalau mengukurnya, kalau skalanya umum mungkin nasional, ya terlihat sepertinya sangat amat jauh ya, sangat amat jauh. Kita dulu kami sempat disampaikan juga ketika kami mengundang Dewan Fuskur ya, ketika kurikulum 2013 kalau nggak salah, disampaikan bahwasanya kita ini katanya makai kurikulum yang sebenarnya sudah, saya lupa kurikulum 2013 atau sebelumnya ya, yang sudah ditinggalkan oleh orang Amerikanya sendiri gitu, orang luarnya. Kita baru memakai, sementara mereka sudah pindah di pola yang lebih baik. Gitu. Dan kalau mendengar kalimat itu saya berpikir juga bahwa kita ini seringkali mengambil sesuatu yang dianggap orang luar yang sudah selesai proses mereka dan mereka sudah pindah ke yang lebih baik, kemudian baru kita coba terapkan di kita. Jadi di antaranya juga itu yang mungkin ngebuat kita lamban untuk berubah, mungkin kita tadi lamban dalam banyak proses terutama di bidang pendidikan. Tapi jangan salah, tadi saya sudah sampaikan di awal sebagai awalan, saya tidak ingin mengatakan kita tertinggal banget. Cuma mungkin kita juga pernah mendengar misalnya kayak SMA MH Tamrin misalnya kan ya, yang mereka bisa nunjuk nih mau kuliah di mana nih di luar negeri. Misalnya, aku mau di Singapura, mau di sini udah ada tuh kampus-kampus tertentu yang menyerap mereka. Kalau di Indonesia mereka kan memang sudah jadi rebutan ya. Saya tidak ingin mengatakan kita tertinggal banget. Kalau kita menggali-gali banget, ada banyak kok tadi anak-anak kita yang memang luar biasa berada di kancah nasional. Cuma tadi dalam hal ini mungkin negara kita yang masih belum menyediakan ruang-ruang yang tepat untuk mereka. Ya, lagi-lagi misalnya kayak Pak B.J. Habibie almarhum itu kan luar biasa kecerdasannya, dipakai di mana-mana. Ketika dia mau buat pesawat tapi gagal gitu kan, bukan gagal karena mereka ini, tapi karena kitanya, pemerintahnya yang masih belum mampu menangkap peluang yang luar biasa dari anak-anak bangsa yang luar biasa ini. Jadi kesannya kita tertinggal, tapi sepertinya kita sebenarnya sedang belum ingin maju. Apalagi ada kalimat-kalimat misalnya kalau mendengar para politikus ya bicara bahwa kita menyengaja untuk membuat kebodohan yang struktural. Karena memelihara kebodohan itu membuat orang-orang ini bisa tunduk pada aturan-aturan yang mereka inginkan. Seperti itu. Saya setuju nggak setuju sih, saya dengan kalimat
seberapa jauh kita tertinggal. Karena tadi kalau ngelihat banyaknya orang-orang hebat itu, ketika saya jalan di tempat-tempat yang luar biasa, saya coba iseng ketemu dengan orang yang luar biasa gitu, sekolah-sekolah yang luar biasa. Saya ngerasa tadi ada something wrong pada kebijakan-kebijakan itu. Ya, sehingga sepertinya kita tertinggal padahal ada banyak orang-orang hebat yang luar biasa. Ada lagi mungkin pernah Bu Zahra dengar anak Indonesia yang sekarang di usianya yang masih muda punya pendidikan sekolah gratis. Di usia 14 tahun dia pernah ngebongkar kecurangan dalam praktik ujian kalau nggak salah. Akhirnya dia berantem gitu kan dengan gurunya dan keluar ikutlah sekolah yang kemudian dia SMA dan 1 tahun, kemudian dia kuliah diterima di salah satu kampus favorit Indonesia. Setelah itu kuliah di luar negeri, saya S1, S2, S3 juga. Kemudian dia jadi orang hebat yang luar biasa. Saya lupa namanya. Dan tadi saya katakan kalau menyebut kita tertinggal ada ianya, tapi ada sistem yang mungkin perlu kita kritisi dari sistem yang ada sehingga membuat kita sepertinya tertinggal padahal banyak orang-orang hebat yang luar biasa yang tadi saya sampaikan. Mohon maaf ya penjelasan saya muter-muter, tapi saya sedikit nyaman nggak nyaman dengan kalimat kita yang tertinggal tadi karena banyak orang-orang hebat yang luar biasa yang diakui dunia kita punya masalahnya seperti itu. Terlepas dari tadi misalnya yang gosok gigi muter-muter itu yang saya pernah nonton tahun 2012 kalau nggak salah. Itu memang orang barat dah make gitu kan. Dan beberapa yang lainnya deh gitu kan. Yang kedua tadi apa Bu Zahra? Kita kan katanya mulai memasuki era digital 5.0. Kira-kira anggapan 5.0 di Indonesia dengan luar negeri itu sama atau beda, Pak? Dan kalaupun beda, apa yang menjadi indikasi pembeda 5.0 di Indonesia dengan 5.0 di luar negeri? Kurang lebih begitu, Pak. Gitu ya. Nah, nanti dijawab sama Bu Vita, sama Pak Rijal ya. Bu Vita silakan Bu Vita, Pak Rijal. Iya. Gantian ya Pak Sabirin ya. Siap. Oke. Miss Syahra, izin saya tambahkan ya Miss Syahra ya. Mudah-mudahan bisa melengkapi dari jawaban Pak Sabirin tadi ya. Perbedaan yang Miss maksudkan tadi itu mungkin di sini ada beberapa. Di sini saya membuat ringkasan yaitu pada empat aspek. Yang pertama adalah infrastruktur. Biasanya negara yang lebih maju dari bangsa Indonesia itu mereka lebih dulu mempunyai infrastruktur yang lebih bagus, terutama dalam jaringan internet itu mereka mempunyai akses yang lebih cepat dan cakupannya yang lebih luas dibanding dengan negara kita yang sangat terbatas dan dalam ruang lingkup yang sangat sempit. Ya, yang pertama dari infrastrukturnya saja udah kelihatan, Miss, mereka sudah memiliki infrastruktur yang sangat luas dan akses yang sangat cepat, sementara di kita masih terhambat pada akses dan lokasi yang terbatas. Kemudian aspek yang kedua mungkin kecepatan implementasi, di mana implementasi pada negara-negara maju yang lebih depan dari negara kita itu mereka lebih cepat mengimplementasikannya karena mereka memiliki dana yang sangat besar. Sementara kita tahu sendiri bahwa negara kita itu masih terbebani dengan hutang yang sangat besar dan mungkin itu menjadikan salah satu kendala yang menghambat untuk kecepatan implementasinya. Kemudian yang ketiga itu mungkin terkait dengan adopsi, di mana masyarakat negara maju itu lebih cenderung memiliki literasi digital yang lebih bagus dan kesadaran teknologi yang sudah sangat mumpuni dan sangat jauh
kualitasnya dibanding dengan masyarakat kita. Karena kita tahu sendiri kita yang berusaha untuk menerapkan teknologi di dunia pendidikan itu masih sangat banyak keterbatasan. Terseok-seok bahwa baik itu merupakan sarana dan prasarana atau sumber daya manusia yang menjalankannya. Kita masih sangat jauh tertinggal. Sehingga itu bisa menjadikan salah satu aspek yang membedakan negara kita dengan negara maju yang lain. Kemudian yang keempat adalah penerapan dalam sektor bisnis, di mana mereka lebih dulu menggunakan teknologi artificial intelligence dalam segala ranah, ya termasuk dalam dunia bisnis. Sementara kita mungkin hanya terbatas, mungkin kurun waktunya sudah sangat jauh tertinggal. Kemudian mereka juga sudah menggunakan Internet of Things, kemudian memiliki big data yang lebih besar, dan itu mungkin sangat mempengaruhi keterbatasan negara kita dan sehingga terjadi kesenjangan. Nah, dari aspek ini mungkin jawaban dari saya bisa sedikit memberikan pencerahan pada Miss ya. Jadi yang pertama tadi infrastruktur, kemudian yang kedua kecepatan implementasi, yang ketiga adopsi oleh masyarakat yang masih sangat terbatas, kemudian penerapan dalam sektor bisnis mereka lebih cepat dan lebih dahulu menggunakan teknologi-teknologi seperti artificial intelligence dan Internet of Things, serta mereka juga memiliki big data yang jauh lebih besar dibanding dengan yang ada di negara kita. Itu mungkin jawaban dari saya, Miss. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Nanti kalau masih kurang bisa minta penambahan penjelasan dari Bapak dosen Misbah. Terima kasih, Miss. Masih ada Bapak dan Ibu? Atau kita cukupkan 2 pertanyaan saja? Kita cukupkan kali ya Bu ya. Nanti biar lanjut ke kelompok berikutnya. Bicara. Iya benar. Iya. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan atau cukup? Cukup kali ya, biar nggak terlalu malam ya. Oke, iya. Ya. Demikian tadi presentasi dan diskusi dari kelompok kami, kelompok kelima pada mata kuliah Landasan Teknologi Pendidikan dengan judul Landasan Teori Teknologi Komunikasi dan Teknologi Informasi. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan sedikit bisa memberikan pencerahan pada kita semua dan menjadi bekal apabila nanti masih banyak kekurangan atau masih banyak hal-hal yang perlu kita ketahui, mungkin nanti kita bisa minta penjelasan dan pendalaman materi dari Bapak dosen Misbah Fikrianto. Dari kami cukup sampai di sini. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk penguatan dan pendalaman materi, Bapak dosen Misbah Fikrianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vita, Pak Sahbirin, Pak Rizal, dan semua yang tadi sudah berkontribusi. Ada Pak Sugeng, Mbak Zahra, dan semua ya. Terima kasih. Ini kan tinggal kelompoknya ini aja kan? Nggak ada kelompok lain kan? Ada satu lagi Pak. Waduh, kemarin kok katanya cuma 1 ya? Jadi sebetulnya Pak Sugeng, apapun yang terjadi, kita menggunakan prinsip PDCA. PDCA itu plan, do, ya, check, action, ya. Itu kaitannya dengan PPEP. PPEP itu sama plan, program evaluasi ya, pendidikan berkelanjutan, penjaminan mutu. Dan kalau dikaitkan dengan teknologi pendidikan dalam konteks pembaruan pendidikan, kita mesti membuat desain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pembelajaran terdiferensiasi, bahan ajar yang multivariabel,
konten yang mudah diakses, dan lain-lain. Menjadi penting. Nah, terus yang kedua tadi udah juga dikaitkan dengan metode pembelajaran. Ada teaching centered learning menjadi student centered learning. Nah, ini juga berubah paradigma bahwa tadinya kita sebagai pusat pembelajaran tetapi sudah berubah menjadi siswa sebagai pusat pembelajaran, ya. Nah, yang ketiga strategi penyampaian dengan penggunaan media pembelajaran. Ada artificial intelligence, ada LMS, tadi ada IoT, ya, ada yang lain-lain ya, gamifikasi dan sebagainya. Pembelajaran yang sifatnya lebih eksperimental, kolaboratif, dan pembelajaran bebas. Bebas itu berbasis aneka sumber, link and match, magang industri, dan lain-lain. Termasuk juga hybrid, TV, dan sebagainya. Dimanapun Pak Sugeng kita mengembangkan satu program pendidikan, landasan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi salah satu pertimbangannya. Kenapa saat ini, walaupun tadi cerita banyak 10 tahun yang lalu nonton Mr. Bean, kaitannya dengan gosok gigi elektrik, ataupun kaitannya dengan penyapu digital dan sebagainya, tentu semua proses dari mulai kita membangun pendidikan prasekolah di rumah maupun di PAUD maupun di playgroup, PG dan sebagainya, kita banyak bersentuhan dengan teknologi. Teknologi itu mewarnai 3 hal. Satu, mewarnai konten, yang kedua mewarnai media, yang ketiga mewarnai sistem. Ya, tadi kalau dibilang kuisis dan sebagainya itu sistem, ya, evaluasi. Tapi sistem di sini termasuk juga PPDB, ya, termasuk juga dari mulai awal. Jadi teknologi itu bisa kaitannya dengan konten, bisa kaitannya dengan media dan sistem, 3 hal itu. Nah, Mbak Zahra tanya, apakah digital 5.0 di kita sama di luar sama? Apakah kita ketinggalan dan lain-lain? Sebetulnya bukan masalah poin ketinggalan atau enggak sih sebetulnya. Poinnya adalah apakah peningkatan kita cukup signifikan enggak? Karena ketika kita bicara ketinggal atau enggak, kita bicara masalah teknologi readiness dan infrastruktur. Kalau itu bicara masalah kemajuan. Nah, kalau kemajuan kita banyak ketinggalan karena kita dengan 280 juta, dengan 38 provinsi, dengan 17.000 island, terlalu besar dibanding dengan Australia atau Singapura. Tapi maksud saya bukan masalah ketinggalannya, tapi seberapa signifikan peningkatan kita. Jangan-jangan peningkatan kita itu signifikan, jadi kita bisa mengejar. Jangan-jangan. Tapi kalau ditanya ketinggalan, ada beberapa sisi yang ketinggalan, ada juga beberapa sisi yang kita juga unggul atau bersaing. Nah, apakah kondisi digital 5.0 di negara kita sama dengan di negara lain? Ada perbedaan tentunya. Satu, perbedaan perkembangan teknologinya, ya, device baik hardware maupun softwarenya. Terus yang kedua, digital ekosistemnya, ya, environmentnya, sosialnya, culture-nya, sistemnya, atmosfernya, itu pasti beda. Think globally, act locally. Dimanapun kita, Jepang yang sebagai inisiasi untuk masyarakat digital society, ketika kemarin ada musibah gempa bumi, ketika ada yang lain, sama mereka juga tidak bisa mendeteksi begitu cepat begitu. Jadi tetap ada kekurangan dan sebagainya gitu ya. Tapi memang pasti ada bedanya, beda dari sisi ekosistem, dari sisi culture, dari sisi ya perkembangan teknologinya gitu. Tapi bukan berarti digital 5.0 di kita itu berbeda jauh atau tidak bisa dikatakan memiliki indikator-indikator yang hampir serupa. Ya, kalau dari sisi penggunaan gadget, Mbak, nggak kalah, Mbak. Indonesia mau apa sih yang keluar? Mau OVO yang apa kek, yang VMix apa iPhone berapa gitu ya. Saya pakai 11 aja udah kayaknya lemot banget gitu ya. Udah lama banget, udah 2 tahun, 3 tahun. Kayaknya kita ada semua gitu. Mau Mini Cooper, mau Rubicon, mau apa ada juga sih sebetulnya. Tapi memang kita populasinya tidak memungkinkan untuk bisa bersaing dengan cepat gitu.
Karena populasi kita begitu banyak dan begitu beragam begitu ya. Nah, tapi poinnya adalah peningkatan signifikansinya sejauh mana kesadaran SDM-nya, perkembangan alatnya, dan lain-lain. Kalau ini bisa lebih cepat, bagus. Nah, network kaitannya tadi big data, open access, AI, ya 4D dan sebagainya, sebetulnya nggak kalah dalam konteks persaingan. Tapi kalau dalam konteks kecanggihan, karena kita sebagai negara user, bukan produser. Jadi kita sebagai user. Jadi kalau sebagai user itu pasti tingkat kreatif indeksnya itu nggak bisa di first line, Mbak. Pasti dia ada di secondary dan maupun di third gitu ya, ataupun dia di belakang karena kita user bukan produser. Kalau Jerman, Jepang, Korea, Amerika, Finland, karena mereka sebagai produser, maka mereka akan lebih cepat dibanding kita. Ya, itu mungkin Bu Zahra ya, teman-teman semua. Memang kalau diskusi semangat begitu, tapi waktu kita memang terbatas karena sudah malam gitu ya. Malam nih double lelahnya gitu kan ya, pagi-pagi 5:30 udah berangkat, baru sampai juga tadi Isa, teman-teman juga mungkin capek gitu ya. Satu kelompok lagi, siapa kelompoknya? Saya, Pak. Sama siapa? Pak Sanusi. Saya, Pak Sanusi, Pak Muammar, dan Pak Arif. Pak Muammar ini saya nggak pernah ketemu, Pak. Apa masuk apa gimana? Hadir, Pak. Nggak, maksud saya sepanjang kuliah Bapak ada? Pekan kemarin nggak ada. Oh, Ada sebelumnya udah presentasi sekali juga, Pak. oh gitu. Karena Iya. kalau Pak Hasfi ini kan terdepan ya. Dia selalu hadir duluan gitu ya. Ya, maksudnya terlihat ya, Bu Endah juga, ya Pak Sugeng. Saya hafal semua nih Pak. Jadi kalau Pak Muammar mungkin jarang kelihatan, ya mudah-mudahan. Tapi ini pertemuan terakhir sih. Mbak Zahra, bisa dipastikan tidak lebih dari 21.15 kita bisa selesai gitu supaya nggak terlalu malam, bisa? Presentasinya cuma 15 menit, jadi 21.05, setelah itu 10 menit tanya jawab, bisa? Kalau nggak bisa kita cari waktu lain karena udah nggak efektif pasti kalau udah di atas jam 9. Betul ya? Bisa atau slide-nya banyak? Saya materinya banyak nih, Pak. Hah? Materinya banyak. Banyak. Kalau materi banyak gimana? Apa kita lanjut aja sampai 9:30 atau kita cari waktu lagi? Saya ikut aja sih, Pak. Nah, Pak, Arif ya. minggu depan itu kita udah UAS atau belum sih, Pak? Belum. Masih ada pertemuan ya? Ya, tapi pertemuannya kita nggak bisa Sabtu karena Sabtu ada akreditasi, Pak. Yang saya maksudnya. Kebetulan Iya, iya. yang saya 2 hari itu Jumat Sabtu. Tapi kalau misalnya kuliah masih ada. Kalau mau mancing ya saya ninggalin akreditasi, lebih milih mancing ya kan. Tapi kalau mau kuliah saya lebih milih akreditasi, Pak Arif. Ya kan? Kan kita scale of priority ya, Bu Zahra ya. Mancing aja, Pak. Bercanda ya. Apa gimana nih? Dilanjut aja atau kita masih ujiannya awal Februari. Tapi target saya minggu ini selesai. Minggu ini tuh ya Sabtu selesai sebetulnya gitu ya. Saya sih pengen Pak Muammar, Bu Zahra, Pak Sanusi happy juga. Maksudnya nggak sekedar teman-teman dengerin gitu terus nggak ada yang komen kan nggak happy juga. Tapi saya silahkan aja. Cuman jangan sampai lebih dari 21.30 karena udah nggak efektif ya. Maksudnya kalau udah malam gini ya. Gimana Bu Zahra? Mau lanjut? Apa mau kita cari waktu lagi? Slide-nya ikut cukup yang banyak lain ini, aja, Mas Zahra. Pak. Cukup dulu. Saya ikut yang lain aja, Pak. Kalau Sabtu yang lain kuliah ya? Pak Fahri kuliah ya? Belum Ada tahu sih, kuliah. Pak. Walaupun cuma materi udah habis sih. Rata-rata materi udah habis, Pak. Udah habis ya? Kalau udah habis kita lanjut aja ya supaya selesai ya. Gimana? Halo? Ya? Masa yang lain Iya, udah rata-rata materi udah habis.
Iya, masa yang lain udah habis saya masih ada ya kan, nanti disangkanya ada. Silakan Bu Zahra. Tapi jangan lebih dari 15 ya presentasinya ya. Tinggal Pak Sam kayaknya Pak masih yang kemarin. Ya, pasam satu kali lagi. Iya. Bentar, Masih. ini saya Iya. ke putus-putus ya. Tapi kita lanjut aja gimana? Setuju? Setuju, Apa Pak. capek? Tujuh. Sudah yang lain, Pak. Yuk, Mana ya? Soalnya gimana kayaknya Chan? tinggal ini Gimana toh. Chan? Lanjut aja Pak dosen. Siap, siap. Ya, Silakan Bu. singkat jelas. Tapi kalau slide jangan copy paste gitu ya Pak. Ini mohon banget ke depannya. Maksudnya jangan dari Word, dari Google, di copy, di paste gitu. Kalau bisa ya poin-poin, ada infografis atau ada panah atau ada balet atau apa gitu. Ya, Bapak Ibu ya, semua ya. Silakan Bu Zahra, Pak Tahir, Pak Sanusi, silakan. Oke, izin share screen ya Pak ya. Ya, saya host gitu. Saya kasih ke siapa ini? Enggak, saya yang share screen. Udah. Oh iya, iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du, yang terhormat Bapak dosen, yang terhormat teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya. Perkenankanlah pada malam hari ini kita dari kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang landasan teori manajemen organisasi. Nah, adapun pengertian manajemen dan organisasi ini adalah merupakan suatu manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ya, yang artinya adalah seni dalam mengatur atau mengelola. Konsep ini berkaitan dengan upaya mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan organisasi merujuk pada struktur terorganisir atau mencapai tujuan yang bersama. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen organisasi. Fungsi manajemen organisasi salah satunya adalah dalam sebuah manajemen adanya perencanaan. Nah, perencanaan ini biasanya kita merumuskan dan pengetahuan dan pengaturan cara mencapai guna memfasilitasi mencapai tujuan perusahaan. Dari sebuah organisasi itu biasanya kita menyusun suatu planning ya. Planning itu nanti akan kita tugaskan kepada rekan-rekan kita yang di bawah ya. Pembagian tugas yang disebut dengan pengorganisasian. Pengorganisasian setelah kita melakukan pengorganisasian, kita akan melakukan directing atau pengayaan atau agar anggota itu memiliki pengetahuan yang luas. Kemudian setelah kita melakukan directing, adanya pengawasan atau controlling. Controlling ini supaya berfungsi untuk memproses, mengevaluasi apakah tujuan dari organisasi kita itu sudah tercapai atau belum. Mungkin selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur manajemen yang insya Allah akan disampaikan oleh Bu Zahra. Kepada Bu Zahra kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adapun unsur dari kegiatan manajemen yang penting untuk diterapkan dalam perusahaan terdiri dari 6 aspek atau yang lebih dikenal dengan 6M, yaitu yang pertama adalah manusia, adalah unsur yang sangat dibutuhkan untuk melakukan pengoperasian sehingga memiliki peran yang sangat penting. Setiap orang juga mempunyai sifat dan karakter yang beragam sehingga manajemen menjadi diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian yang kedua ada money atau uang, adalah unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Oleh sebab itu, pengaturannya perlu dilakukan dengan baik agar dapat menghasilkan pengeluaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, material atau bahan.
Material atau bahan merupakan unsur yang mendukung kegiatan yang diperlukan agar bisa memilih bahan yang tepat dan berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta memilih bahan dari supplier atau pemasok yang sudah memiliki reputasi yang baik agar nantinya bahan tersebut dapat menghasilkan produk yang baik pula. Mungkin bisa di next, Pak. Kemudian yang keempat ada mesin. Sebagai alat yang digunakan untuk membuat hasil produksi. Mesin biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem teknologi yang mendukung agar menghasilkan barang. Kemudian ada metode, merupakan hal yang penting dan juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standar dalam bekerja. Dan yang terakhir ada market atau pasar, yang meliputi strategi, pengendalian, perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Adanya teknik pemasaran yang baik akan membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa. Mungkin bisa di next, Pak Arif. Kemudian ada korelasi landasan manajemen dalam pembelajaran. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis maksudnya adalah proses menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapai visi dan misi pendidikan yang berperan membentuk dasar untuk pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan. Kemudian yang kedua, pengorganisasian sumber daya, penetapan struktur organisasi, tugas, tanggung jawab, dan hubungan antar bagian dalam sistem pendidikan yang berperan memastikan efisiensi, keterlibatan semua pihak, dan pemenuhan tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, pengarahan dan koordinasi, yaitu proses memimpin, mengarahkan, dan menginspirasi seluruh komunitas pendidikan untuk mencapai tujuan bersama, yang berperan memberikan arahan, memotivasi, dan membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi, yaitu proses memonitor, mengevaluasi, serta melakukan penilaian terhadap efektivitas program, kebijakan, dan proses pembelajaran, dengan memberikan data untuk membuat keputusan yang strategis, kemudian mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai. Kemudian pengembangan sumber daya manusia, SDM, terdiri dari manajemen tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa dalam sistem pendidikan yang berperan membangun tim yang efektif, menyediakan pelatihan dan pengembangan, serta memastikan kesejahteraan dan keamanan semua pihak yang terlibat. Kemudian pemberdayaan dan keterlibatan stakeholder, melibatkan para pemangku kegiatan seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses pendidikan, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab, kontrol, dan kontribusi yang nyata terhadap tujuan dan keberhasilan program pendidikan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Muammar. Baik, terima kasih Pak Arif dan Mbak Zahra. Selanjutnya diskusinya terkait dengan manajemen dalam komponen pendidikan. Apa-apa saja dalam lembaga pendidikan atau organisasi pendidikan yang masuk dalam lingkup manajemen yang harus terkontrol, yang harus terorganisasi dengan baik. Yang pertama adalah kurikulum, ya. Dan ini memang salah satu hal yang penting ya dalam organisasi pendidikan atau lembaga pendidikan yang harus terorganisasi, terkondisikan dengan baik, yang merupakan perangkat rencana dan pengaturan dalam program pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang melaksanakan pendidikan atau tenaga pendidik. Ini juga penting untuk kondisi kaitannya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Zahra, seperti dan seterusnya. Kemudian ada peserta didik, ya. Ini juga jadi aspek utama, unsur utama dalam proses pendidikan, dalam organisasi pendidikan yang perlu untuk difikirkan
bagaimana kemudian bisa mengkondisikan, bisa mengorganisasikan ini dengan baik. Lanjut, slide berikutnya. Ya. Ya, kemudian ada metode pembelajaran. Ya, berupa pendekatan atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dari beberapa sisi untuk manajemen di bidang metode pembelajaran yang perlu untuk diperhatikan, ya. Bagaimana menyusun, kemudian mempersiapkan, bagaimana kemudian menciptakan metode yang baik, yang kemudian bisa dikontrol dan bisa dievaluasi. Dan yang berikutnya sarana dan prasarana sebagai bagian aspek pendukung atau unsur pendukung dalam kegiatan pendidikan, lembaga pendidikan, tapi juga tidak boleh disepelekan sama sekali, ya, karena mempengaruhi terhadap baik atau tidaknya perjalanan baik proses pendidikannya atau lembaga pendidikan itu sendiri. Kemudian ada evaluasi dan asesmen. Ya, dalam manajerial, evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting. Dengan evaluasi kita bisa mengetahui kekurangan, ya, ada kemudian hal-hal yang perlu untuk disempurnakan sehingga dalam melakukan perencanaan untuk periode berikutnya atau untuk tahapan selanjutnya lebih maksimal dan lebih tepat sasaran, sesuai dengan hasil evaluasi dari apa yang didapatkan di periode sebelumnya. Selanjutnya, kemudian yang berikutnya ada kebijakan pendidikan. Ini peranan manajemen sangat penting sekali, ya, karena ya, kegiatan berjalan, proses berjalan berdasarkan kebijakan yang dibuat. Jika kebijakan itu kemudian dibuat tanpa memperhatikan atau tanpa dasar manajemen sama sekali, manajerial yang baik, maka semuanya ke bawah akan berantakan, khususnya dalam proses pendidikan. Kemudian lingkungan sosial dan budaya. Ini juga penting, ya. Bagaimana mengatur, bagaimana mengorganisasi bukan hanya yang ada di internal sekolah, ya, tapi juga kondisi yang ada di sekitar sekolah, lingkungan, ya, terkondisikan dengan baik sehingga bisa saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian kemitraan dengan orang tua, ya, ini saya yakin di setiap sekolah punya sarananya masing-masing, ya. Bagaimana sekolah memanage agar kemitraan, agar komunikasi dengan stakeholder, dengan khususnya orang tua bisa terjalin dengan baik, karena akan sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. Entah dengan komite namanya, atau dengan ikatan orang tua, atau apa ya, lain sebagainya. Ya, kebijakannya sendiri. Kemudian yang berikutnya, manajemen pendidikan. Ya. Ini kesimpulan dari semuanya sebenarnya. Bagaimana kemudian proses pendidikan itu berjalan dengan baik, tentunya dibangun di atas perencanaan, kemudian eksekusi yang baik oleh orang-orang yang juga baik, ya, karena ada proses manajerial yang kemudian membantu setiap individu yang terlibat atau SDM yang terlibat untuk bisa menjalankan organisasi dengan baik, atau bisa memastikan tujuan pendidikan tercapai dengan baik dalam lingkup pendidikan. Itu mungkin dari saya. Selanjutnya oleh Pak Sanusi, ya. Baik, terima kasih Pak Muammar. Izin Pak dosen untuk menyambung materi. Kemudian langkah-langkah strategis proses pembelajaran. Pembelajaran ini pada hakikatnya tidak hanya sekedar untuk menyampaikan pesan saja, tetapi juga merupakan aktivitas profesional yang menuntut pendidik untuk menggunakan keterampilan mengajar
secara terpadu dalam menciptakan situasi yang kondusif, efektif, dan efisien. Keberhasilan proses pembelajaran ini tentunya bisa diukur dari kreativitas pendidik dan juga kemampuan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Interaksi antara peserta didik dengan para pendidik ini tentunya melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan atau langkah-langkah strategisnya. Yang pertama di sini adalah rencana pembelajaran, mulai dari menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, serta mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik, hingga menentukan strategi pembelajaran sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mendefinisikan materi dengan memilih materi pembelajaran yang relevan serta sesuai dengan tujuan pembelajaran, membuat struktur materi agar mudah dipahami oleh peserta didik, lalu menentukan metode pengajaran seperti apa yang efektif untuk menyampaikan materi tersebut. Yang kemudian adalah pengembangan materi dan sumber belajar. Ini membuat materi pembelajaran yang menarik, informatif, dan interaktif, serta menyediakan sumber belajar tambahan seperti buku, internet, artikel, dan lain sebagainya. Ya, lanjut Pak Aris. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran yang telah direncanakan, melibatkan di sini peserta didik secara efektif melalui diskusi, tanya jawab, atau kegiatan praktek. Selanjutnya menggunakan metode pengajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, simulasi untuk menjaga keberagaman pembelajaran. Yang kelima adalah evaluasi pembelajaran seperti ujian, tugas, proyek untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan dengan memberikan umpan balik konstruktif kepada peserta didik. Dan yang keenam adalah refleksi dan peningkatan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengevaluasi efektivitas metode pengajaran. Kemudian menerapkan perbaikan dan peningkatan untuk pembelajaran berikutnya. Lanjut, Pak Aris. Fasilitas lingkungan pembelajaran. Dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, baik secara fisik maupun psikologis, dengan memastikan tersedianya sumber daya dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Dan yang ke-8 adalah penggunaan teknologi pendidikan seperti platform pembelajaran online, perangkat lunak interaktif, dan sumber daya digital lainnya untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Dan yang terakhir adalah keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung proses pembelajaran dengan menjalin komunikasi teratur mengenai perkembangan peserta didik. Ya, dilanjut Pak. Perbedaan manajemen dan organisasi. Secara umum, manajemen ini adalah merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya seperti orang, uang, dan waktu untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan organisasi adalah entitas atau struktur yang terdiri dari orang-orang, sumber daya dan kebijakan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Secara fokus, pusat perhatian manajemen adalah proses dan aktivitas untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi, sementara organisasi menekankan struktur dan aturan budaya atau koordinasi di antara anggotanya untuk mencapaikan visi dan misi yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan fungsi manajemen lebih menekankan pada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, sementara organisasi lebih menekankan pada struktur budaya dan kerjasama antara anggota. Manajemen dapat dianggap sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu, sementara organisasi lebih bersifat holistik, melibatkan seluruh entitas dan struktur. Ditinjau secara konsepnya, manajemen meliputi 1. Pengelolaan, mencakup pengambilan keputusan yang rasional, alokasi sumber daya yang efisien, dan koordinasi antara pihak organisasi. Yang kedua, pengaturan organisasi berkaitan dengan struktur organisasi. Yang ketiga, pengembangan atau development, melibatkan upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapabilitas individu dalam suatu organisasi. Dan yang keempat, pendelegasian adalah proses memberikan wewenang dan tanggung jawab dari atasan kepada struktur yang lebih rendah lagi. Dan yang kelima adalah pengawasan atau kontrol,
melibatkan pemantauan atau evaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan organisasi dijelaskan melalui beberapa dimensi yang mencakup: 1. Kumpulan orang yang bekerja sama antara individu atau anggota yang berkolaborasi atau berkoordinasi untuk dengan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang kedua adalah aturan, norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi untuk menentukan cara berinteraksi, bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana menjalankan tugas-tugas mereka. Yang ketiga adalah kelembagaan, mencakup struktur sistem informasi organisasi seperti hierarki dan bagian-bagian fungsional lainnya, serta tata kelola. Dan yang keempat adalah program, bisa berupa proyek, kampanye, dan kegiatan rutin yang mendukung visi dan misi organisasi. Dan yang terakhir adalah sistem, mencakup informasi, sistem manajemen sumber daya manusia yang semuanya berkontribusi pada operasional sehari-hari organisasi. Dengan demikian, bahwa dalam konteks yang lebih luas, manajemen dan organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan dan visi yang telah ditetapkan oleh suatu entitas atau kelompok. Manajemen adalah alat untuk pendekatan yang digunakan dalam konteks organisasi untuk pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan. Mungkin itu materi makalah yang kami paparkan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin jauh dari sempurna, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Silakan, Pak Arif. Oke, baik. Demikianlah pemaparan yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini kita batasi 3 pertanyaan saja. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang materi kami, yaitu tentang organisasi dan manajemen. Silakan. Izin bertanya Pak Arif. Iya, silakan Bu Ragil. Seiring dengan perubahan kurikulum ya, yang mau saya tanyakan, bagaimana sih peran landasan manajemen itu dalam membantu adaptasi kurikulum pada perkembangan pendidikan yang ada saat ini? Itu aja Pak Arif, terima kasih. Baik. Peran landasan manajemen dalam kurikulum. Dalam adaptasi kurikulum pada perkembangan pendidikan saat ini. Selanjutnya mungkin Pak Hasbi, Pak Iwan. Atau menunggu pertanyaan yang lain, teman-teman mungkin dari Bu Zahra, Pak Mar, sama Pak Sanusi mungkin akan ada yang mau berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Ragil, peran landasan manajemen pendidikan dalam adaptasi kurikulum pada perkembangan pendidikan saat ini. Mungkin saya mau mencoba untuk menjawab pertanyaannya Bu Ragil mengenai peran manajemen pada adaptasi perkembangan kurikulum. Sebelumnya di fungsi manajemen yang sudah dijelaskan sama Pak Arif itu ada beberapa tahap. Salah satunya adalah perencanaan. Mungkin jawaban dari saya mengenai manajemen pada kurikulum dan khususnya pada proses perencanaan, di sini manajemen bisa merencanakan strategi implementasi perubahan kurikulum, dan strategi ini akan melibatkan penentuan langkah-langkah yang jelas, langkah-langkah yang konkret, kemudian langkah-langkah yang diperlukan untuk mengadopsi perubahan tersebut.
Kemudian dari segi manajemen dalam proses perencanaan itu juga bisa memastikan bahwa sumber daya manusia, sumber daya dalam hal ini adalah guru dan siswa itu tersedia dengan baik dan dapat diberdayakan dengan maksimal. Mungkin itu Bu Ragil. Barangkali dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu dan rekan-rekan kelompok bisa menambahkan. Mungkin ini ya, izin menambahkan ya, berpendapat menurut saya pribadi itu dalam manajemen dalam perkembangan pendidikan kurikulum dalam perkembangan pendidikan di masa saat ini gitu. Sedangkan kan teori, materi, keilmuan itu akan terus up to date dan akan terus berkembang. Nah, pada saat ini, pada kurikulum itu, manajemen itu berfungsi dalam menetapkan dan menyesuaikan tujuan-tujuan pendidikan yang terus-menerus berubah-ubah. Dalam hal ini berubah-ubah adalah dari perkembangan teknologi, kemudian perkembangan proses, dan perkembangan metode. Manajemen terus mengejar tujuan kurikulum yang penyesuaian kepada perkembangan pendidikan yang terbarukan. Nah, peranan manajemen adalah menentukan penyesuaian pendidikan yang terbaru, sehingga kurikulum bisa menyesuaikan tujuan kurikulum itu kepada pendidikan yang terbaru. Itu aja paling ya. Mungkin dari Pak Muammar atau Pak Sanusi. Izin menambahkan, Pak Arif. Mungkin di sini peran manajemen dalam adaptasi kurikulum pada pendidikan saat ini, yang pertama kita menganalisa kebutuhan untuk perkembangan dari perkembangan peserta didik tersebut. Di sini manajemen tuh bertanggung jawab penuh untuk menganalisis kebutuhan siswa dan masyarakat atau juga para masyarakat di lingkungan tempat pendidikan untuk mengidentifikasi perubahan yang tren tentang kurikulum pada saat ini. Yang selanjutnya, manajemen melakukan kolaborasi dengan para stakeholder yang ada, bagaimana kita mengikuti perkembangan suatu perubahan kurikulum, sehingga dalam pembelajaran tidak lagi kita tertinggal oleh keadaan. Terus yang ketiga di sini pengelolaan sumber daya. Manajemen juga harus mengelola sumber daya secara efisien, termasuk di situ termasuk anggarannya, karena dalam pencanangan kurikulum atau penyusunan kurikulum dalam suatu perubahan itu memerlukan beberapa anggaran dan juga perencanaan yang matang. Yang keempat di sini saya poinkan yaitu implementasi dan pemantauan, bahwa manajemen harus memastikan bahwa perubahan kurikulum diimplementasikan secara efektif untuk mencapai pemantauan terus-menerus terhadap kinerja siswa, respon guru, dan kepatuhan. Selanjutnya adalah pengembangan profesional guru. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru agar mereka dapat mengintegrasikan evaluasi berkelanjutan. Nah, di sini manajemen juga harus terlibat dalam evaluasi berkelanjutan terhadap aktivitas kurikulum, terhadap perkembangan kurikulum, dan juga terhadap perubahan kurikulum. Selanjutnya adalah mengadakan adaptasi terhadap teknologi. Di mana di era digitalisasi ini, manajemen harus memastikan bahwa kurikulum itu dapat mengintegrasikan teknologi dengan baik, mengikuti perkembangan yang ada untuk mencakup pemilihan perangkat lunak dan juga perangkat keras sesuai, serta memastikan aksesibilitas teknologi ini harus terserap oleh semua siswa, dan juga menyusun kebijakan. Manajemen harus berperan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang mendukung perubahan kurikulum tersebut.
Hal ini tentunya mencakup penyusunan peraturan, pedoman, dan standar proses yang relevan. Dengan menjalankan peran-peran tersebut secara efektif, insya Allah manajemen dapat membantu sistem pendidikan untuk saat ini dan perkembangan-perkembangan yang terjadi secara relevan, responsif terhadap perubahan pendidikan. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Ya, bagaimana Bu Raja? Mudah-mudahan nggak puas. Alhamdulillah, terima kasih Pak untuk semua jawabannya. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi? Izin menambahkan saja Pak Arif. Mangga Pak Sugeng. Ya, baik. Teman-teman sekalian, izin menambahkan saja. Jadi, dalam sebuah manajemen gitu ya, untuk setiap pengambilan kebijaksanaan ataupun termasuk dalam masalah perubahan kurikulum gitu. Jadi, manajemen harus melihat yang disebut dengan SWOT. Jadi S-nya adalah strength, kekuatan, kemudian W-nya adalah weakness, kelemahan, kemudian O-nya adalah opportunities, peluang, dan yang T-nya adalah threatness atau ancaman. Jadi termasuk di dalam masalah perubahan kurikulum ataupun semuanya yang terkait dengan nanti kebijakan dari manajemen harus melihat itu. Yang pertama S-nya itu kekuatan. Kita memiliki kekuatan apa? Ya, yang ada di dalam 6M tadi ya. Man, kemudian metode, kemudian mesin, kemudian market dan lain sebagainya. Kalau memang itu memiliki kekuatan yang kuat ya lanjut gitu ya, karena kita memiliki kekuatan yang bisa menopang dari menjalankan kebijakan itu. Akan tetapi kita juga harus melihat yang W-nya ya, weakness-nya. Kita harus melihat kelemahan kita. Dalam mengambil kebijaksanaan itu termasuk dalam perubahan kurikulum itu kita memiliki kelemahan apa? Mungkin dari antara 4M itu kita ada kelemahan di M masalah metodenya ya. Jadi kita belum tahu sistemnya seperti apa. Jadi dengan melihat ini kita bisa menutupi kelemahan tersebut. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah opportunities. Dalam perubahan itu, dalam kebijakan itu kita memiliki peluang apa ya supaya kita lebih baik lagi, supaya kita lebih bisa menggunakan peluang dari perubahan itu sehingga dapat lebih bermanfaat ke lembaga kita. Dan yang terakhir kita jangan melupakan masalah ancaman ya. Karena mungkin dari perubahan-perubahan atau kebijaksanaan yang akan diambil itu ada ancaman-ancaman yang mungkin bisa kita menimpa kita karena kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Jadi dengan melihat SWOT tadi, SWOT tadi, sehingga setiap kebijaksanaan kita ataupun perubahan kurikulum ataupun yang lainnya kita dapat mengantisipasinya dengan baik sehingga semua dapat berjalan dengan lancar, ya dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal. Mungkin itu aja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Yang lainnya mungkin? Jika kalau tidak ada pertanyaan lagi langsung ke Pak Misbah aja kali ya. Ya udah. Terima kasih semuanya. Demikianlah paparan yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya yaitu pendalaman materi dari Pak Misbah. Pada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok. Tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Arif, dibuka Mbak Zahra
Pak Muhammad dan Pak Sanusi ya. Terima kasih. PowerPoint-nya juga bagus, menarik. Disajikan poin-poin, dibaca terpisah, udah cukup baik. Yang pertama yang ingin dibahas, saya tidak menampilkan bahan pembahasan karena sudah 2127. Yang pertama itu adalah kalau kita bicara masalah landasan manajemen, maka yang diingat kita adalah proses dari mulai perencanaan sampai kepada evaluasi. Apakah kita menggunakan fungsi manajemen menurut Henry Fayol, POAK? Apakah kita menurut TABA, ya udah TABA, atau kita menurut yang lain-lain gitu ya? Bebas. Tapi dari perencanaan sampai kepada evaluasi. Ini manajemen. Nah, sumber dayanya 6M tadi. Ya, money, material, mesin, metode ya. Apa satu lagi? Money, metode, mesin, material, Market. Market tadi. Market. Market. Nah, itu sumber dayanya. Nah, untuk perubahan kurikulum atau untuk intervensi dan lain-lain, kita tadi Pak Sugeng bilang analisis SWOT. Tadi yang lain-lain juga melihat semua komponen dan sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai manajer atau sebagai yang membuat perencanaan sampai kepada evaluasi itu memahami komponen mana yang akan mendapatkan treatment pada tahapan mana. Jadi misalnya pada tahapan input atau pada tahapan perencanaan, itu di situ ada raw input. Ada raw input, di situ ada instructional design. Kalau misalnya itu desain pembelajaran. Di situ ada analisis atau survei awal. Analisis kebutuhan, need analyze. Itu pada tahapan itu. Nah, pada tahapan itu komponen mana yang akan terkait? Gitu ya. Oh, instructional design berarti teachers, berarti man. Gitu ya. Oh, raw input berarti student, siswa. Ya, man-nya. Jadi pada tahapan apa dan komponennya seperti apa. Sama nanti ketika kita mau bicara treatment evaluasi, treatment kurikulum, treatment pengelolaan dan sebagainya sama. Terus pada tahapan kedua, pada saat kalau kita pakai POAK, organizing. Pada tahapan organizing apa? Bagaimana kita mengorganize materi, bagaimana kita bisa mengelompokkan bahan, bagaimana kita bisa menyajikan, mengumpulkan. Berarti apa komponen yang akan terkait? Material, ya. Apalagi misalnya di situ ada man di situ juga dan lain-lain sampai kepada evaluasi. Evaluasi apa yang terkait? 1, kontennya, materialnya. 2, studentnya. 3, teachersnya. Ya, 4, bahannya, ya, metode dan sebagainya. Jadi tahapan-tahapan itu kurikulum berganti, berubah, sistem pendidikan berkembang, apa yang mau kita treatment dan sebagainya, silahkan aja. Semua komponen itu akan memberikan sebuah impact atau memberikan sebuah interkonektivitas. Ya, ini kerangka landasan manajemen. Tadi disampaikan sampai kepada pemantauan, evaluasi, sampai kepada yang lain-lain. Yang kedua, Ibu Bapak, sekarang kita menggunakan manajemen macam-macam ya. Manajemen itu banyak, Bapak Ibu. Ada manajemen dilihat dari sistem pengelolaan. Ya. Berarti kalau dilihat dari sistem pengelolaan terbuka dan tertutup. Ya. Manajemen dilihat dari sistem proses. Ya. Berarti kalau dilihat dari sistem proses berarti manajemen tata kelola, proses manual dan proses digital. Ya. Semua banyak manajemen mau dilihat dari sudut pandang apa, seperti apa. Ya, how to manage classroom, how to manage school, how to manage teachers, how to manage student. Ya. Beda semua. Nah, kita bicara masalah teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dari mulai kawasan desain sampai kepada kawasan penilaian atau evaluasi atau assessment itu merupakan satu tahapan yang connecting, satu tahapan yang berhubungan satu sama lain.
Satu tahapan yang akan mengimbas satu sama lain. Jadi ketika desainnya, ketika planningnya itu nggak ajak, nggak benar, tahapan pelaksanaan sampai kepada tahapan pengembangan dan sebagai pemanfaatan sampai kepada penilaian dan evaluasi itu nggak akan ajak juga. Jadi maksud Bapak kata kuncinya di perencanaan, ya lebih besar di situ. Sama di pelaksanaan. Jadi kalau ini 100%, perencanaannya 40, pelaksanaannya itu 30 atau 40, evaluasinya itu 30 atau 20. Kalau 40 dia 20. 40 30 30. Jadi desainnya mesti benar. Pelaksanaannya mesti benar, dia akan mengikut ke sana. Ketika kita bicara raw inputnya siswa biasa. Bisa nggak dengan kurikulum yang multivariabel, dengan kurikulum yang lebih dinamis, dengan pembelajaran berbasis student center, pembelajaran terdiferensiasi, dia bisa mengubah raw input itu menjadi gold, menjadi golden boy, menjadi golden student, bisa banget. Tapi ketika kita nggak punya desain itu, nah itu akan berat. Nah, terus kita bicara masalah manajemen pada satuan pendidikan. Kalau manajemen pada satuan pendidikan berarti ada yang menjadi manajer, betul ya? Ada yang menjadi apa istilahnya student atau members. Nah, di situ juga ada pola tuh, pola koordinasi, pola bagaimana memanage, pola hubungan, pola komunikasi dan sebagainya. Jadi panjang prosesnya dan kita kaitkan dengan saat ini, kondisi saat ini di mana proses itu bisa dilalui melalui sistem semua, melalui aplikasi semua. Bayangkan dari mulai rekrutmen kita menggunakan aplikasi. Ya, ketika masuk kita mengumpulkan administrasi menggunakan aplikasi lagi. Sampai kepada proses orientasi sekolah ya, MOS dan sebagainya, sampai kepada pelaksanaan, sampai kepada ini. Nah, yang berat itu adalah ketika kita meninggalkan sentuhan-sentuhan teknologi pada proses itu dan menganggap bahwa sekarang udah nggak pandemi, sekarang udah endemi, maka kita nggak butuh lagi teknologi. Nah, itu bahaya. Bahaya. Pembelajaran yang sifatnya tatap maya nggak efektif, semuanya maunya tatap muka, face to face, in a person. Padahal sistem itu nggak boleh ditinggalkan, diblendedkan saja, ya, dihybridkan saja, ya, menjadi satu kesatuan. Jadi itu Ibu Bapak, mohon maaf ini memang saya batasin sampai 21.30. Saya juga nggak pengen menzolimi Ibu Bapak di rumah gitu ya, capek dan sebagainya. Tapi ala kulihal di atas itu semua semangat ya, saya selalu semangat. Kemarin hanya saya nggak bawa laptop saja karena saya nggak dapat info. Saya yang WA Pak Arif duluan. Saya padahal pas Mbak Biah bilang, Mbak Biah saya lagi nungguin kabar dari Pak Arif. Iya Pak, ini masih kuliah Pak Samsudin gitu. Jam 5 tuh di kampus tuh. Jadi pas saya pulang ke rumah, habis itu saya ada acara, saya nggak bawa laptop. Jadi saya kalau ngajar pakai handphone tuh kurang inilah kurang optimal gitu ya. Kalau pakai laptop bisa optimal. Jadi begitu ya Pak Ahyat ya, Pak Sugeng ya, Pak Iwan semua ya, Pak Sanusi, Pak Muammar ya, M Tahir ya. Ini kalau namanya Pak Muammar M Tahir ya harusnya Ustadz ya memberikan contoh juga pada kita semua gitu ya. Ya Bu Lin ya. Emang kalau udah malam kerudung agak mencong-mencong dikit biasa itu Bu. Ya mau dirapihin gimana juga udah hawanya hawa selimut ya. Hawanya udah berat ini. Guling, bantal ya kan. Saya biasanya habis ganti baju gitu ya, bersih-bersih saya keluar lagi karena ya biasalah ngobrol security warga gitu. Tapi terima kasih kepada semua kelompok. Please tunggu saja nanti di GC ada UAS-nya. Kalau bisa saya minta tolong sama Pak Arif atau sama Bu Agus Tina ya, Bu Endah, makalah yang dibuat itu diambil saja 2 halaman. 2 halaman atau 3 halaman intinya aja. Dari berapa presentasi ini kita jadiin bunga rampai. Teman-teman ya, jadi dikompilasi jangan banyak bahan presentasi atau satu makalah 2 halaman aja.
jangan banyak-banyak gitu rumusan masalah, ya dikit poin-poinnya lah. Nah, itu bagus ya Mbak Zahra, tolong dibantu juga. Kalau ada Google Drive disatukan saja, nanti dibuat daftar isinya. Kalau bisa kita ISBN-kan jadi satu produk mata kuliah ini. Dan jangan berpikir kayak kelas F nanya, Pak soal UASnya berat nggak usah, tenang aja pokoknya ya Pak Iwan ya, Pak Sanusi, pokoknya tinggal jalanin aja, insya Allah Allah beri kemudahan semua ya, yasir wala tu'asir. Mungkin itu saja. Kalau sudah difoto nggak ada pertanyaan kan ya, kayaknya udah semangat semua, tapi waktu udah cukup ya. Kita foto dulu, Mbak Zaha juga udah nguap, dia udah capek juga emang, Miss ya we know lah ya. Waktunya udah habis. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Sabirin, mohon maaf kalau tidak menyapa Pak Sabirin, tapi Pak Sabirin kalau jawab udah 7 menit sendiri gitu. Jadi nanti kalau Pak Sabirin pamungkas tuh harusnya jawabnya di belakang. Jadi dia bisa merangkum, ya kan? Bagus sekali. Tapi dia pertanyaan keduanya Mbak Zahra lupa dia. Nggak tahu pula lupa apa gimana itu, ketertinggalan sama 5.0 sama apa enggak dia lupa mungkin. Tapi kalau on cam kan kita nggak tahu ya. Kalau off cam kita nggak tahu ya. Lupa sama pura-pura lupa bedanya tipis ya kan. Tapi kalau on cam ya Pak Sabirin ya. Siap Pak. Bercanda Pak Sabirin ya. Siap. Iya, mungkin itu. Terima kasih Bu Vita. Kelompok pertama tadi Pak Rizal, Bu Vita, dengan Pak Syahbirin, terima kasih. Pak Arif, Pak Sanusi, Mbak Zahra, Pak Tahir, terima kasih juga. Yang selalu datang tepat waktu, Pak Hasbi Faisal. Kalau ada nilai di atas 10, mungkin Bapak 10,5 gitu ya. Jadi rajin betul nih Pak Hasbi, Bu Endah nih, tepat waktu terus. Pak Iwan kalau begini nyala, tapi kalau Sabtu dia pulang kampung berduka atau lagi ngantar istri ya Pak Iwan ya, atau lagi di jalan Pak Iwan, nggak apa-apa, yang penting tetap semangat ya. Ini enaknya kuliah Bu, Pak, pendekatannya andragogi, pendekatan orang dewasa, jadi kita banyak bertukar pikiran. Ajak teman-temannya kuliah Pak, karena masih Zoom ini kelebihannya banyak banget, bisa sambil mengerjakan aktivitas kan. Jadi itu dimanfaatkan terus. Terima kasih. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Dosen. Bapak dosen. Salah, saya mohon maaf, mohon dimaafin. Terima kasih Ibu Bapak semua. Sama-sama Bapak. Sama-sama, Pak. Udah kan ya, gak ada presentasi lagi. Banyak kerjaan kalau di besok-besokin presentasi.